Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia maupun Nusantara. Kerajaan dengan corak Hindu-Buddha ini berdiri pada tahun 1293 Masehi sampai runtuhnya pada tahun 1527 Masehi, dengan sederet pemimpin terkenal di dalam riwayat silsilah raja-rajanya, dimulai dari Raden Wijaya, Hayam Wuruk hingga Brawijaya. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singosari sekaligus menantu kesayangan raja terakhirnya, yaitu Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas dalam suatu pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi, yang kemudian menyebabkan tamatnya Singosari, Raden Wijaya kemudian merintis berdirinya pemerintahan baru, dan kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Pada mulanya Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini kemudian berkembang pesat di tahun 1293 Masehi dan menjadi kerajaan bernama Majapahit. Pusat pemerintahannya sendiri berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana, bertahta sampai tahun 1309 Masehi. Kemudian sempat mengalami masa-masa suram pada era Jayanegara, yaitu tahun 1309 sampai 1328 Masehi, yang diwarnai dengan rangkaian aksi pemberontakan. Situasi kerajaan Majapahit yang perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Jayanegara dan Tribhuwana sama-sama anak Raden Wijaya, namun berbeda ibu. Tribhuwana Tunggadewi lalu menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih atau Perdana Menteri Majapahit. Gajah Mada kemudian mengucapkan sumpahnya yang melegenda, yaitu Sumpah Amuktipalapa, dengan tekad menyatukan kembali wilayah-wilayah di seluruh Nusantara di bawah bendera kekuasaan Majapahit. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amuktipalapa ini di hadapan Ratu Tribhuwana pada saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Sumpah Gajah Mada ini kemudian diwujudkannya pada era selanjutnya, yaitu pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Melalui dukungan Gajah Mada, Hayam Wuruk kemudian mampu membawa kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Setelah Hayam Wuruk wafat, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Wikramawardhana yang berkuasa pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Namun sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masa keemasan kerajaan Majapahit mulai memudar. Wikramawardhana bukanlah pemimpin yang benar-benar mumpuni dalam memerintah, sehingga membuat ketahanan kemaharajaan ini kemudian menjadi goyah. Ditambah dengan adanya perang saudara, yaitu Perang Paregreg, menjadikan beberapa negeri taklukan pun mulai melepaskan diri satu persatu. Naiknya Ratu Suhita pada tahun 1429 Masehi ke puncak singgasana kemudian sempat membuka harapan baru bagi Majapahit untuk memulai kembali masa kebangkitannya. Selama era kepemimpinannya, Ratu Suhita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan di saat masa ricuh pasca Perang Paregreg. Ratu Suhita kemudian wafat pada tahun 1447. Lantaran Ratu Suhita tidak mempunyai keturunan, maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya ialah Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Kertawijaya sebagai adik bungsu Ratu Suhita merupakan Raja Majapahit yang memulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yaitu Raden Wijaya. Namun kebangkitan yang mulai dirintis oleh Ratu Suhita tidak dapat dilanjutkan oleh adiknya. Kerajaan Majapahit selanjutnya dipimpin oleh deretan raja yang tidak terlalu cakap, sehingga mulai tergerus dan menampakkan tanda-tanda keruntuhan. Setelah Kertajaya kemudian naik tahta Raja Sawardhana yang memerintah dimulai dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi yang bergelar Brawijaya II.
Kemudian setelahnya Raja Purwawisesa yang memerintah pada tahun 1453 sampai 1466 Masehi bergelar Brawijaya III. Raja Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Bre Pandan Salas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 sampai 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya IV. Lalu ada Bre Kertabumi, yaitu Raja ke-11 yang merupakan raja dengan gelar Brawijaya V. Ia menduduki tahta Kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Dan yang terakhir Raja Girindawardana, berkuasa dari tahun 1478 sampai tahun 1498 Masehi dengan gelar Brawijaya VI. Menuju masa-masa akhir Majapahit yang semakin dekat, muncul Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan justru oleh salah satu pangeran dari Majapahit, yaitu Raden Patah. Beberapa referensi kemudian menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Ketika itu Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang bercorak Islam pada tahun 1468 Masehi bersama dengan para wali songo. Di saat situasi Majapahit tengah bergejolak, Majapahit tengah mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindawardana, menantu Brawijaya V. Akhirnya Girindawardana kemudian berhasil menduduki singgasana Kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya VI. Kemudian Brawijaya VI digulingkan oleh Mahapatinya sendiri, yakni Patih Udara, pada tahun 1498 Masehi. Akibat konflik ini, Kerajaan Majapahit kemudian menjadi semakin lemah dan kian kehilangan legitimasinya dari wilayah-wilayah taklukannya. Pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Patih Unus, penerus Raden Patah kemudian menyerang Majapahit, yang saat itu telah berpindah ibu kota ke Daha. Serbuan ini kemudian membuat perekonomian Majapahit menjadi lumpuh. Satu dekade berselang pada tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, adik Patih Unus, kemudian memungkasi riwayat Majapahit sepenuhnya. Setelah itu Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit yang masih tersisa, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Pulau Jawa.